Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Orang banyak bertanya kepada Yohanes, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kakinya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Tuhan. Para pastor, para suster, frater, andai taulan para alumni, sahabat karib dari almarhumah, rekan kerja dari Bapak Iren, kelompok besar, keluarga besar SEU, stasi, paroki, dan kita semua yang hadir di sini telah diikat dalam satu ikatan persaudaraan oleh almarhumah ini. Yaton nayo rumah sakit Mairen Yostela Maris tentang na aram pola ko rumah sakit itu dari ubang. Nama sanang luya tak bangnya to dikua masakitin de Mairen. Memang diimpus, tapi ketika dia baru datang sudah 2 hari tidak lepas dan agak baik. Dan hari Sabtu itu dia mengatakan kepada Bapak Iren dengan anaknya Iren, "Ya totan nalades sular ke kampung kalau kita mau pastor yang mau bisa baik." Di sana tuh sulit
nayat karena berkiranya kemudian beberapa hari saat itu saya tidak buka HP karena pulang juga dari rumah duka. Jadi luhur beberapa orang Katolik yang meninggal, termasuk kita dengar saat itu bapaknya Pastor Victor Utama dan beberapa umat paroki Marisol. Dan sepertinya baru saya bicara ulang, saya kira ucapan selamat ternyata lain sekali. Kemudian juga saya lihat semua komentar di pertemuan langsung bawah, semua ungkapan yang sangat menyayat hati karena Ibu Elizabeth Pade Barampa ini tak disangka-sangka direnggut maut dari tengah-tengah kita. Kukuane bangkot baton nalayang ka yomay mangkasa lo baban na be na depon. Kukuane yan na kute susito nakelo na terkamatian kusang malapuk moya on disangka-sangka lain yang terjadi. Pak Iren si solale atau waraan na hindi Indo tak duka manalang di lakukan kasa karena keatutunan na sungguh menyayat hati. Uskup yang hadir ungkapkan belasungkawa waktu mau diantar dari Makassar juga mengungkapkan hal yang sama. Dan karena itu mungkin karena penafsiran saya, maka saya minta ke rukun di sana, paroki Karya, bolehkah saya titip Ekaristi? Karena dia mau minta pamit sama saya, tapi ternyata pamit yang lain. Dan syukur bahwa semuanya seperti itu. Sul Mas Solanasa, Mama Iren ini sepengetahuan saya, dia tidak pernah sedih. Dia selalu menghibur diri. Dan pun kalau ketemu orang nakuat koraya taruh rumah solalu ya. Sampai nakuat tu anak-anak sekolah minggu Tote manakwanin na wala solangkan male mas sambaya na rosario. Mama Iren bang riten naja kan. Jadi kita lihat fotonya juga terbayang sesuatu yang hidup dalam dirinya yang selalu bersukacita, selalu gembira dalam hidup. Kalaupun saya tanya beberapa ibu-ibu di kampung ini, keluarga juga, dan rata-rata semua juga mengatakan hal yang sama. Karena itulah bacaan pada hari ini yang kita dengarkan tadi sebenarnya itu bacaan kemarin hari Minggu, Minggu ketiga Advent yang disebut Minggu Sukacita, Minggu kegembiraan. Maka saya merenungkan bahwa Minggu Advent ketiga
kita diajak oleh Mama Iren ini melalui keteladarannya selama hidupnya bahwa kita harus bergembira apapun yang terjadi. Kita harus bersukacita, dan mungkin inilah yang membuat Mak Iren dalam seluruh proses kehidupannya, ia selalu tampil gembira. Ada benih-benih sabda yang hidup dalam dirinya yang menggerakkan dia, sehingga pun ketika di rumah sakit, pun ketika salah seorang dokter datang, "Ayo Mak Iren, Ibu Elizabeth, kita pergi operasi." Dan dia mengatakan, "Tidak, saya tidak sakit, saya sudah sembuh." Dan dia mengungkapkan bahwa saya memang masih terasa kelihatan sakit, tetapi semua pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Siloam semua normal, semua baik. Tetapi memang kelihatan bahwa ada penyakit yang dideritanya. Tapi dia tidak menunjukkan hal itu, dia selalu gembira. Maka saudara-saudari, bagi saya pribadi dengan terang Injil atau bacaan kitab suci pada minggu ketiga Advent, Mama Iren sungguh telah meninggalkan atau memberikan suatu cara hidup yang sangat Kristiani sekali. Maka kalaupun kita tanya kepada anak-anaknya atau anak-anak yang dia bimbing, yang dia pelihara, semua memang merasa kehilangan. Semua merasa ada sesuatu yang hilang dalam diri mereka. Karena itu saya mengajak kita semua, khususnya kepada anak-anak, bahwa kiranya dalam waktu singkat sebagai orang beriman, Mama Iren ini sudah menunjukkan apa yang diungkapkan dalam bait pengantar Injil tadi. Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku, dan Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin." Mewartakan kabar baik. Roh inilah juga yang saya lihat bahwa Mama Iren ini terus-menerus berjalan di dalam roh iman akan Yesus Kristus. Saya ungkapkan waktu di Makassar bahwa Mak Iren ini pintar sekali mengatur hidupnya, sangat disiplin, kapan harus pergi KOR, harus ikut PKK, harus pergi ke doa ini dan seterusnya. Kalaupun saya singgah di rumahnya, dia sedang sibuk juga menata kehidupannya. Dan dia berlari kalau saya panggil, "Pak Iren, ada?" Oh, langsung berlari, "Oh iya pastor," dia senyum lagi. Jadi dia ada sesuatu roh yang hidup di dalam dirinya yang membuat dia seperti itu. Dan saya kira ini yang membuat saudaranya kita merasa kehilangan. Pada Iren dan anak-anak dan adik-adiknya, laku tabarra'na, kiranya yang menjadi kesan bagi kita ialah kita diajak untuk kembali dalam situasi hidup masing-masing, dan mari kita mengangkat atau mengerjakan menghadapi kehidupan ke depan sesuai dengan yang Tuhan tunjukkan kepada kalian.
Tidak ada gunanya kita menangisi Mama Iren, tidak bisa lagi. Tetapi tangis kita itu mudah-mudahan menjadi tangis bahagia dan menjadi tangis pertobatan, bahwa kerendahan hati, kemurahan hati, mudah-mudahan Tuhan itu berikan untuk saya ke depan. Simbol dari semuanya itu Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada beserta kita, yaitu Ekaristi. Dan simbol yang paling nyata dalam Natal Bapak Ibu Saudara-saudari nantinya adalah bahwa Yesus dilahirkan di palungan. Bukan bahwa hanya ditulis dalam kitab suci Yesus dibaringkan dalam palungan, tapi bagi kita orang yang hidup dalam masyarakat sehari-hari, dalam hidup beternak, kita tahu palungan itu. Palungan adalah tempat makanan minuman ternak. Jadi kalau Yesus dilahirkan di dalam palungan, itu berarti bahwa sejak kelahirannya Yesus menjadi makanan minuman bagi kita. Maka sungguh-sungguh persiapan Natal ke depan, pada hari ini kita diajak untuk selalu bersuka cita, oleh karena selalu tersedia bagi kita makanan minuman dari Yesus sendiri. Makanan dan minuman Ekaristi yang kita rayakan hari ini, itulah sukacita luar biasa. Patena, tempat hosti besar atau yang disebut piring juga, itulah simbol palungan. Maka saudara-saudari, semoga Mak Iren senantiasa mendoakan kita sehingga selalu tersedia bagi kita makanan dan minuman untuk itu. Dan Ekaristi ini semoga meneguhkan keluarga, meneguhkan kita semua, dan semakin bersuka cita bergembira untuk menyambut perayaan hari raya Natal. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan kita merenungkannya, mari kita amini kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengakui bahwa Allah Tritunggal selalu menyertai kita. Kita kembali menegaskannya dalam iman kepercayaan kita lewat syahadat para rasul. Bersama-sama, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Ya Tuhan, Engkau senantiasa mengajak kami bersuka cita oleh karena kedatangan Putramu untuk menyelamatkan kami. Maka kini kami berseru kepadamu, semoga hamba-Mu, saudara kami Mama Iren Elizabeth Palik Marampa, Kau berikan kebangkitan untuk hidup mulia, sehingga ia selamanya bersuka cita bersama para kudus, para malaikat dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doakan dia Tuhan bagi kami semua yang hadir di dalam pelataran duka ini. Semoga kami juga Kau penuhi hati yang bersuka cita, oleh karena Engkau terus-menerus menyertai kami. Dan semoga masa-masa akhir ini mengajak kami untuk makin
menata kehidupan kami, bertobat kepadamu, dan terus-menerus melaksanakan peran dan fungsi kami dengan penuh tanggung jawab dan sebaik mungkin. Marilah kita mohon. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga dan semua Bapak Iren bersama anak-anaknya, bersama saudara-saudarinya, dan kesemua juga ayah dari almarhumah ini di masa lansianya. Semoga Engkau memberikan kekuatan lahir dan batin serta rahmat persaudaraan sejati sehingga kedukaan ini beralih menjadi sukacita abadi. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, inilah ungkapan hati kami. Sudilah Engkau menerima dan mengabulkannya karena Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini memiliki keselamatan kita serta seruan Allah. Ya Allah yang Maha Kasih, terimalah persembahan kami ini. Jadikanlah roti dan anggur ini sebagai tubuh dan darah Putramu, sehingga menjadi makanan dan minuman sejati bagi kami, sebagai bekal bagi kami untuk masuk di dalam kerajaan-Mu, karena Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena sabdamu kami dilahirkan, karena kekuasaanmu kami dipimpin, karena ajaranmu di bumi tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa. Dan karena kehendakmu, kami yang telah ditebus oleh wafat Putramu akan diangkat ke dalam kemuliaan kebangkitannya. Oleh sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para malaikat, kami menyanyikan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku
yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa, Tuhan kami berbatas, bantu kami hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Liguada serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Ibu Elizabeth Pali Marampak, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para kudus dan semua orang para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan disatukan dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kematian adalah kepastian dalam hidup kami manusia. Namun demikian Engkau memberi pengharapan akan kehidupan sejati melalui Yesus Kristus. Semoga melalui perayaan Ekaristi ini kami semakin yakin dengan rahmat ilahi-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, dan harapan yang meyakinkan kami bahwa saudara kami Elisabeth Marampa
Dikau perkenankan masuk ke dalam kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kepada kita semua, mari kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ia Allah yang mempunyai kehidupan. Dikau telah memberikan kehidupan ini kepada saudara kami Elisabeth Marampa, dan Dikau pula lah yang menyelesaikannya di dunia, karena Dikau memberikan kehidupan sejati kepadanya. Bukalah pintu surga bagi dia. Ya Yesus Kristus Allah Putra Sang Penyelamat kami, selamatkanlah saudara kami ini dan antarlah dia masuk ke dalam kerajaan surga. Ya Allah Roh Kudus, kuatkanlah kami yang masih bersiaran di bumi ini, sehingga kami selalu mempunyai harapan akan hidup sejati di dalam kerajaan surga. Dan turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari dan atas semua orang yang datang, yang berbagi duka bersama kita di tempat ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, pergilah, misa arwah ini telah selesai. Syukur kepada wajah-Mu yang suci, mata-Mu nampak bening sejuk lembut. Kau pandang para abdi-Mu berdoa. Oh Bunda,
doa upacara jenazah Ibu Elizabeth Pali Marampa sebagai anggota wanita Katolik RI cabang Sangala Ranting Durian. Adapun acara yang akan kita lalui, yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua pembacaan riwayat singkat Ibu Elizabeth Pali Marampa dalam organisasi wanita Katolik RI, yang ketiga doa, yang keempat pemasangan selendang wanita Katolik RI, yang kelima menyanyikan lagu dari Mada Bakti nomor 90, yang keenam memberikan hormat kepada peti jenazah, dan yang ketujuh penutup. Kita masuk dalam acara yang kedua, pembacaan riwayat singkat Ibu Elizabeth Pali Marampa. 1. Data pribadi. Nama Elizabeth Marampa. Tempat tanggal lahir Lampio 12 September 1972. Kedua, data keluarga. Suami Bapak Sirilius Tandioga, putra-putri 4 orang, 1 Iren, 2 Erik, 3 Gesi, 4 Selin. Ketiga, riwayat keanggotaan dalam organisasi wanita Katolik Republik Indonesia. Saudari Ibu Elizabeth Marampa menjadi anggota wanita Katolik RI tahun 1995. Kedua, kepengurusan di dalam organisasi. Kepengurusan di Ranting Durian. Pertama, sebagai koordinator seksi usaha tahun 2003 sampai sekarang. Kedua, sebagai wakil ketua Ranting Durian periode 2018 sampai sekarang. Kepengurusan di cabang wanita Katolik RI cabang Sangala sebagai anggota di bidang kesejahteraan periode 2004 sampai sekarang. Demikianlah daftar riwayat hidup almarhumah. Allah yang kekal dan kuasa, barang siapa yang berdoa kepadamu dengan hati yang ikhlas, tidak pernah kau kecewakan. Pada kesempatan ini ya Bapa, segenap anggota wanita Katolik RI cabang Sangala bersama cabang-cabang yang lain berkumpul mengelilingi jenazah almarhumah saudara rekan kami Ibu Elizabeth Marampa untuk memberikan penghormatan terakhir kepada beliau sebelum kami secara lahiriah berpisah dan kami tidak akan bersama-sama lagi. Namun dengan penuh keyakinan, kami memahami bahwa peristiwa kematian ini bukanlah titik akhir dari kehidupan, tetapi merupakan titik awal dari kehidupan kekal dan abadi. Kami percaya bahwa pada saatnya nanti, ibu, saudara, rekan kami ini akan bangkit bersama dengan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, dan curahkanlah belas kasih-Mu kepadanya. Ia telah meninggal sebagai pengikut Kristus. Semoga ia tetap bersatu dengan Kristus dalam persekutuan para kudus di surga. Ibu, saudara kami Elizabeth,
Marampa, pergilah dengan tenang dan beristirahatlah dalam damai di rumah Bapa yang abadi di surga. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara keempat, pemasangan selendang wanita Katolik RI. Elizabeth, terimalah selendang biru ini sebagai lambang kesetiaan dan ikatan kebersamaan kita dalam wadah wanita Katolik RI. Ibu telah pergi dan secara fisik kita tidak bersama-sama lagi, tetapi kita tetap satu dalam iman. Doa kami menyertai Ibu Elizabeth Mama Irene. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang memberikan tempat yang layak di sisinya. Dan kami mohon Ibu, jadilah pendoa bagi kami rekan-rekanmu yang masih berjuang untuk memajukan dan mengembangkan organisasi yang kita cintai ini, Wanita Katolik RI. Selamat jalan Ibu, saudara, rekan kami, Ibu Elizabeth, dengan hormat kami sebut namanya, ke rumah Bapa yang kekal dan abadi di surga. Marilah kita berdoa bersama-sama Bapa kami dan 3 kali Salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga Bunda Maria yang berbelas kasih menyambut dan menerima Ibu Elizabeth, saudara rekan kita ini, bersama para kudus di dalam surga. Amin. Acara yang kelima, menyanyikan lagu sambil menumpangkan tangan pada di atas peti jenazah. Saya
demikian upacara doa untuk Ibu Elizabeth Pali Marampa selaku anggota Wanita Katolik RI Cabang Sanggala ranting stasi ranting Rian telah selesai. Sekian. Atau disorong lako keluarga laumpu kada isi penana lako kita solanasang batu lama balaranara mentu karampuanta sikamali labi pa untuk laktikui tesara dipegaukan pondong pa untuk laktikui TKP Nomban umpasambayangan ni inde siuluki malole anak miraka ampo miraka tuta kasayangan ni masolanasang tu nakamalimo buang tomenggaragan na ia mau poleto lante mabung itu temom laung bedanana tobalu anaki solanasangi iren soladina keluarga patomalina para puan makamban indete tongkonan lalan mak balaran arako kita mentuk masolanasang tu rampo lante mabung itu temo doi temo akilangan untuk sipilan kita kita solanasang tu ke kapokonan lagi itu percayaan itu nabitin beberapa pasal selain itu nala kata apa itu suatu payah lawani atau misalnya perbuatan menjadi perlawanan ulangan dalam bermakna kalau itu kelompok inan kalua ata rampo untuk laktikui teka tongkonan randoku melambi nina selako atuto temo ya mau poleto jomai kami keluarga kiku alako kita solanasang mentuk na painan kalua ata mentuk na kasih kamamaliran kami saran tutontong tapapayan kikua tang laki bela laumpa balai lako kale simisata apako susimo yaman na bisa laki pegau keluarga to kumua lama ngandokan lama sambayangkan denau pak anayatu painan kalua tu tuan tapapayan
pong matua laum pabalai lako kale si misata anta tontong si kamali anta tontong misa lalan kapatonganan lalan keluarga lalan pira-pira agan katuanta. Apa sangatu ta pelakuan ni pasake lan sanganambe na anak nape nama salo amin. Allah yang berbelas kasih, Engkau senantiasa memelihara hidup kami dalam pesiarahan menuju Dikau. Engkau memberikan kami rezeki untuk kami hidup di dunia ini dan juga mempersiapkan hidup kami di akhirat dengan makanan rohani. Kami telah ikut serta dalam Ekaristi Kudus sambil memohon keselamatan bagi Ibu Elisabeth Marampa yang telah menghadap Engkau. Kiranya ia boleh kini sampai ke hadapan-Mu dan Engkau anugerahi kehidupan abadi. Ya Tuhan, pada malam hari ini keluarga menyediakan santapan yang akan kami bagi-bagi bersama. Berkati santapan ini agar kami memperoleh kekuatan baru di dalam situasi duka ini. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sir.